Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, Kaltara Bicara kembali menjumpai Anda pada sore hari ini. Saudara, saat ini kami akan membahas tentang peran dan tugas dari Korem 092 Maharaja Lila bersama Komandan Korem 092 Maharaja Lila Brigjen TNI Suratno. Assalamualaikum, selamat sore Pak Komandan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak. Ya, apa kabar Selamat Pak? datang di Makorem. Terima kasih, senang sekali kita sudah disambut di sini dengan suasana yang penuh keakraban, hangat, kekeluargaan. Nah, Pak Komandan, Korem ini baru ya Pak ya, bisa diceritakan Pak bagaimana sih sejarah terbentuknya beberapa tahun yang lalu? Tahun 2019 ya Pak ya? Baik, terima kasih pemirsa TVRI Kalimantan Utara dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Berbicara masalah Korem 092 Maharaja Lila ini memang Korem yang baru dibentuk. Seiring dengan dibentuknya Provinsi Kalimantan Utara, maka diikuti juga dengan berdirinya Korem 092 Maharaja Lila. Korem 092 Maharaja Lila ini sendiri dibentuk tanggal 22 September 2019. Nah, saya sebagai Komandan Korem yang pertama dilantik itu tanggal 20 April 2020 di wilayah di Kodam 6 Mula Warman di Balikpapan. Selanjutnya saya melaksanakan tugas sebagai Komandan Korem yang ada di Tanjung Selor ini. Baik, wilayah kerjanya meliputi daerah mana saja itu Ndan? Untuk Korem 092 ini membawai 5 kodim, Pak. Kodim Bulungan, Kodim Tarakan, kemudian Kodim Malino, Kodim Nunukan, dan yang terakhir dibentuk itu adalah Kodim Tanah Tidung. Ya, sesuai dengan jumlah kabupaten atau kota yang ada di wilayah Kalimantan Utara. Baik, Komandan, apa saja sih tugas-tugas dari Korem 092 Maharaja Lila ini? Begini Mbak ya, kalau Korem 092 Maharaja Lila kan bertepatan berada di wilayah perbatasan. Jadi ada 2 kedudukannya di sini, Korem sebagai komando kewilayahan dan Korem sebagai komando pelaksana operasi. Nah, Korem sebagai komando kewilayahan mempunyai tugas adalah melaksanakan pembinaan kemampuan, kekuatan, dan pembinaan teritorial dalam rangka menyiapkan wilayah pertahanan dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam. Itu kalau kita berbicara Korem sebagai komando kewilayahan. Nah, di satu sisi Korem juga sebagai komando pelaksana operasi, karena memang wilayah kita ini adalah wilayah perbatasan darat dengan Malaysia, maka Korem 092 ini sebagai komando pelaksana operasi, di mana dalam pelaksanaan operasi ini kami mempunyai tugas adalah untuk menegakkan kedaulatan wilayah ya, dan melindungi segenap bangsa Indonesia yang ada di wilayah perbatasan ini. Nah, berangkat dari tugas ini, Korem 092 ini ada namanya Satgas, yaitu Satuan Tugas Teritorial. Itu ada yang dilaksanakan oleh Kodim Malino dan Kodim Nunukan, dan ada satu Satgas Tempur yang saat sekarang ada di Kotisnya ada di Nunukan, yaitu dari Batalan Armet 18 Komposit. Baik. Dari Berau. Baik. Gitu Mbak. Masih dari Berau ya Pak ya? Padahal Berau di luar Kaltara. Jadi begini Mbak, kalau masalah pelaksanaan tugas pengamanan perbatasan ini, itu satuannya tidak mesti harus dari Kalimantan Utara, bisa dari tempat yang lain. Beberapa waktu yang lalu Satgas itu ada dari batalon yang dari Sumatera Selatan, Batalon Raider 200. Ada yang sebelumnya itu dari batalon di Jawa, yaitu Dalatan Kostrat, itu 303.
Nah, kemudian ada kemarin yang baru pulang itu dari Sulawesi, Batalan Arhanud 16. Jadi tidak mesti harus dari Kalimantan Utara. Iya. Jadi seperti itu. Baik. Apakah mendatangkan batalion dari luar itu karena keterbatasan personil yang ada atau bagaimana, Dan? Tidak, itu adalah kebijakan pimpinan adalah dalam rangka tour of duty atau kepada penugasan kepada batalon-batalon yang memang sudah diatur oleh Mabes TNI. Tahun ini yang melaksanakan tugas pengamanan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara Batalon Mana, di Kalimantan Barat itu Batalon Mana, di Papua Batalon Mana, itu sudah digilir bergantian dijadwalkan. Ya. Nah, terkait dengan pengamanan di perbatasan, Komandan, dapat diceritakan apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Korem 092 Maharajalila ini? Berkaitan dengan daerah perbatasan ini, untuk Satgas Ter itu dia melaksanakan tugas adalah berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka untuk mengamankan wilayah-wilayah perbatasan kita ya dari kegiatan-kegiatan ilegal, baik illegal logging ya, kemudian melintas batas. Nah, kemudian di samping itu juga Satgas Ter ini juga melaksanakan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, ya, kesadaran dalam berbangsa dan bernegara. Nah, sementara untuk Satgas Satuan Tempur yang ada di sana juga untuk mengamankan wilayah perbatasan itu sendiri dan juga melaksanakan pembinaan teritorial secara terbatas. Baik. Gitu, Mbak. Kalau terkait keamanan wilayah perbatasan kita, ancaman apa yang paling ibaratnya rawan untuk daerah wilayah perbatasan kita ini, Dan? Kalau berbicara masalah kerawanan yang paling adalah kegiatan-kegiatan penyelundupan barang-barang ilegal. Ya, seperti narkoba, miras, pelintas batas itu sendiri. Artinya ada beberapa tempat yang kadang-kadang dari pekerja migran kita yang mau masuk ke wilayah Malaysia atau yang dari Malaysia mau masuk ke Indonesia yang tidak melalui tempat yang sudah ditentukan. Berarti banyak jalan tikusnya di sana. Ya, boleh dikatakan jalan tikus lah begitu. Itu yang mengancam wilayah kita di perbatasan ya. Kalau masalah patok sendiri, sebagaimana di beberapa wilayah lain itu terjadi pergeseran patok. Nah, seperti itu. Nah, apakah di wilayah perbatasan kita karena sangat tipis ya bedanya, apalagi di Pulau Sebatik itu, apakah tidak menjadi kendala gitu dan dalam menjaga wilayah teritori Indonesia? Masalah pergeseran patok, selama saya menjadi komandan Korem belum ditemukan adanya pergeseran patok. Namun perlu diketahui bahwa sekalipun patok itu bergeser, tetapi koordinat atau titik di mana batas kita dengan negara Malaysia itu sebenarnya kan sudah tercantum atau sudah tercatat di pusat itu ya. Jadi antara negara Indonesia dengan Malaysia itu sudah punya catatan di mana patok-patok sebenarnya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau masalah pergeseran itu sampai hari ini belum ada pergeseran, tetapi kita tidak boleh tidak boleh takut gitu ya, karena koordinat ya, titik di mana itu sudah di lock ya, sudah terdaftar di ya. PBB di mana wilayah Indonesia, di mana wilayah tetangga. Baik. Nah, kemudian kita beralih lagi nih ke tugas sebagai komando pelaksana operasional nih, Komandan. Apa saja peran dan fungsi Korem 092 Maharajalila? Yaitu itu yang tadi saya sampaikan. Korem sebagai komando pelaksana operasi ini melaksanakan operasi pengamanan perbatasan darat antara Indonesia dengan Malaysia. Di mana dalam pengamanan ini kami diperkuat oleh Satgas Ter. Ada 2 kodim, dalam hal ini Malino dan Nunukan, dan ada 1 Satgas Tempur yang dilaksanakan oleh Batalon saat sekarang ini Batalon Armet 18 Komposit, kan gitu. Nah, personilnya cukup kan, Dan? Untuk personil, kalau dilihat wilayahnya itu kan sangat luas ya, dan panjang garis batasnya. Betul, jadi memang garis batas kita dengan Malaysia itu kurang lebih
1038 km. Dan sekarang ini sudah digelar dengan kekuatan 550 orang dari Batalion Armet 18 yang ditempatkan di 29 pos. Jadi sekarang ini ada 29 pos yang sepanjang garis perbatasan itu. Ya. Itu. Nah, tugas-tugasnya tadi adalah untuk melaksanakan menegakkan kedaulatan wilayah di perbatasan, kemudian menjaga kegiatan-kegiatan yang ilegal. Ya kan? Baik. Seperti itu. Nah, tadi juga Komandan mengatakan bahwa salah satu tugasnya adalah meningkatkan rasa nasionalisme kepada masyarakat setempat. Bentuk realnya apa yang sudah mereka lakukan? Salah satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Satgas, ya, Satgas Ter itu adalah membina masyarakat. Contoh misalnya dari Satgas Yon Armet 18 itu mereka di samping melaksanakan pengamanan perbatasan juga melaksanakan pembinaan teritorial yang wujudnya ada yang melaksanakan kegiatan pembinaan kepada generasi muda, ada yang melaksanakan kegiatan olahraga bersama, ada yang menjadi guru. Ya memang karena kita maklumi daerah perbatasan ini memang terbatas juga tenaga pengajarnya sehingga dikerjakan oleh prajurit kita yang melaksanakan tugas di perbatasan itu. Baik. Nah, masih banyak ya tugas-tugas dari TNI kita. Salah satunya bagaimana ikut mengawal dan membangun di wilayah perdesaan. Namun setelah yang jeda berikut ini kami akan membahasnya. Kami segera kembali, tetaplah bersama Kalimantan Utara Bicara. Semua warga harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu, kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID. Tes. Wahai engkau, di masa pandemi ini, berjuanglah. Apakah engkau akan berdiam diri? Apakah engkau hanya sembunyi? Lihat isi dompetmu. Oh no. Cek saldo token listrikmu. Cek isi lemari dapurmu. Sadari tanggunganmu. Berusahalah, belajarlah, bekerjalah ketika sehat tenagamu. Tapi ingat, prokes, prokes, prokes. Semangatlah, jangan menyerah, tetaplah teguh. Bangkitlah di tengah pandemi ini, bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Kaltara Bicara. Kita lanjutkan lagi pembicaraan kami bersama Brigjen TNI Suratno. Baik, Komandan, tadi dikatakan bahwa salah satu peran dari TNI dalam hal ini dari Korem 092 Maharaja Lila adalah turut membangun desa. Nah, apa saja yang sudah dilakukan, Komandan, untuk di wilayah desa-desa di Kaltara ini? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau tadi saya sampaikan adalah Korem sebagai Kolaop, nah sekarang kita berbicara Korem sebagai Komando Kewilayahan. Nah, di dalam pelaksanaan tugas sebagai Komando Kewilayahan, salah satu yang dilaksanakan oleh Korem adalah melaksanakan pembinaan teritorial. Nah, pembinaan teritorial ini dilaksanakan dengan 3 metode. Yang pertama adalah pembinaan ketahanan wilayah, kemudian yang kedua adalah pembinaan komunikasi sosial, dan yang ketiga adalah pembinaan atau melaksanakan kegiatan bakti TNI. Nah, untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan atau percepatan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, nah, kami melaksanakan kegiatan bakti TNI. Nah, bakti TNI ada yang berupa operasi bakti yang dilaksanakan melalui kegiatan TMMD atau TNI Menunggal Membangun Desa, ya, TNI Menunggal Membangun Desa. Ada juga yang dilaksanakan melalui karya bakti. Nah, untuk kegiatan TNI
Manunggal Membangun Desa ini dananya itu dari pemerintah daerah. Nah, kemudian untuk mendukung operasional ini dari TNI Angkatan Darat juga mendukung anggaran untuk makan, uang saku prajurit. Nah, itu didukung dari TNI Angkatan Darat. Apa saja sih yang dilakukan ketika mereka TNI ini manunggal membangun desa ini, Dan? Kegiatan-kegiatan itu ada kegiatan fisik, Mbak. Ada juga kegiatan non fisik. Kegiatan fisik diantaranya adalah yang saat sekarang ini adalah membuka ke terorisiran, membuat jalan, kemudian melaksanakan perbaikan atau pembangunan sekolah, sekolah. Kemudian ada bedah rumah atau perbaikan rumah, sarana ibadah. Nah, kemudian ada juga membangun jembatan. Salah satunya itu. Nah, kemudian itu yang fisik, Mbak, ya. Nah, kemudian ada yang non fisik. Non fisik itu kita memberikan penyuluhan atau bimbingan ini bersama-sama dengan rekan-rekan kita dari kepolisian, dari pemerintah daerah, dalam hal ini dinas terkait. Kita melaksanakan pembinaan kepada masyarakat yang ada di sekitar tempat dilaksanakannya TMMD. Kegiatan, itu. Ada pembinaan masalah kesadaran hukum kepada masyarakat, biasanya diberikan oleh kepolisian. Kemudian ada pembinaan UMKM, itu dari koperasi itu juga diberikan sama mereka, gitu, Mbak. Nah, biasanya juga kayak TNI itu kayak punya pertanian. Nah, ada pembinaan pertanian juga kah kepada para petani atau bagaimana? Itu programnya beda lagi? Itu dilaksanakan dalam rangka membantu pemerintah daerah dan masyarakat, ya, dalam rangka penyediaan pangan, Mbak. Itu dilaksanakan adalah kita melaksanakan pendampingan. Nah, beberapa waktu yang lalu kita juga sudah pernah melaksanakan cetak sawah di beberapa kodim. Nah, kemudian dilanjutkan sekarang pendampingan, bagaimana untuk kita bertani, ya, menanam padi yang benar, gitu ya, sehingga bisa menghasilkan yang lebih maksimal seperti itu. Berarti di dalam tubuh TNI itu ada ahli pertanian, ada ahli agama, penyuluh agama seperti itu ya, Dan, sehingga mereka dapat masuk ke dalam masyarakat di bidang apapun begitu. Ya, kami sebelum ini kan memang kami diberkali, Mbak, ya. Artinya anggota kita yang dari Babinsa itu sebelum mereka menjabat Babinsa, mereka itu kan sekolah dulu, Mbak. Ada Sus Babinsa. Di dalam kursus-kursus itu atau mungkin Sus Babinsa atau Sus Pater itu mereka diajari. Kalau di Jawa itu nanti dibawa ke daerah Subang. Subang itu untuk bagaimana Babinsa atau perwira yang melaksanakan Sus Pater itu bagaimana sih untuk menanam padi yang benar, bagaimana menanam bawang. Asli dia diajarkan di Pusdikter itu diajarkan. Dan itu sebagai bekal mereka untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Ya, seperti itu, Mbak. Nah, tadi juga disebutkan komunikasi sosial nih, apa yang dilakukan, Dan? Ya, komunikasi sosial ini dilaksanakan dalam rangka kita berinteraksi bersilaturahim dengan masyarakat. Tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat masyarakat, ya. Komunikasi sosial itu ada yang dengan aparat pemerintah, ya, kita bersama-sama, kemudian ada dengan pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, ya, pada pelajar, itu kita laksanakan. Jadi ada macamnya, Mbak. Ada juga komunikasi sosial kreatif, yang seperti yang tadi itu, yang tadi siang dilaksanakan di Korem itu, itu melaksanakan kegiatan komunikasi sosial yang kreatif, bagaimana anak-anak sekolah kita itu memiliki kreasi untuk mengembangkan kemampuannya, bakatnya dan inovasinya seperti apa, seperti itu, gitu. Iya. Ya. Nah, untuk ketahanan wilayah sendiri? Untuk ketahanan wilayah itu, Mbak, Bin Tahwil tadi dilaksanakan itu dengan kita melaksanakan kegiatan, ya, bersama-sama dengan masyarakat. Itu adalah misalnya pembinaan wanra, pos kampling. Itu kan dilaksanakan, Mbak. Mencapai keamanan yang ada di wilayah masing-masing. Nah, dalam pelaksanaannya kita bersama-sama dengan pihak polisian, dengan pemerintah di daerah, dalam ini di desa-desa itu kayak kita sering melaksanakan kegiatan patroli bersama dan sebagainya. Itu.
Termasuk kemarin vaksinasi ya Komandan, karena pemerintah juga menggandeng TNI dan Polri. Apa yang sudah dilakukan? Untuk kegiatan vaksinasi kami melaksanakan Mbak, itu di seluruh Kodim Mbak. Jadi setiap hari pasti ada kegiatan kita untuk melaksanakan vaksin kepada masyarakat. Nah, yang dilaksanakan mulai dari Kodim, kemudian sampai Koramil, dan bahkan di beberapa Kodim seperti di Malino, kemudian di Tarakan, di Tanah Tidung, itu daerah-daerah yang terpencil yang memang agak sulit dijangkau. Nah, kita melaksanakan ke sana. Jadi dikatakan door to door itulah ya istilahnya itu. Nah, itu kita laksanakan kegiatan vaksin untuk ya untuk mencapai percepatan herd immunity ya 70%. Ada kendala nggak sih Komandan yang dihadapi ketika turun ke lapangan? Mungkin menyadarkan masyarakat yang masih ragu divaksin, atau bagaimana pendekatan yang dilakukan? Sepanjang ini sebenarnya kalau masalah kendala tidak begitu sekali Mbak ya. Artinya yang muncul dari masyarakat itu tidak ada, karena kita sudah jauh sebelum pelaksanaan vaksin kita sudah memberikan, Babinsa sudah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tujuan vaksin ini adalah untuk memberikan kekebalan ya kepada kita, sehingga kita tidak mudah untuk terserang penyakit khususnya COVID-19 ini. Sehingga ya beramai-ramai mereka. Alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik dan tidak ada yang artinya efek samping atau yang bahasa medisnya KIPI ya kan. Iya. Kejadian yang ikutan mengikuti ikutan ya. Baik. Itu tidak ada. Jadi hanya mungkin masalah topografi atau geografis dari wilayah Kalimantan Utara ini sendiri yang cukup sulit dijangkau ya Komandan. Ya, tapi tetap kami laksanakan Pak, meskipun agak jauh ya, walaupun harus pakai ketinting gitu ya, kami laksanakan karena itu adalah tugas mulia yang diberikan oleh pemerintah dan kepada TNI ya kan. Baik. Untuk membantu masyarakat itu. Dan untuk sinergisitas antara Korem 092 dengan pemerintah provinsi atau pemerintah daerah setempat di kabupaten kota, bagaimana selama ini? Selama ini berjalan dengan baik, Mbak. Kalau di tingkatan provinsi sendiri, Forkombinda oleh Bapak Gubernur itu dilaksanakan kopi morning, ya, sebulan sekali. Tempatnya bergantian, artinya bergiliran, gitu ya. Nah, disitulah kami sering berbicara apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat, apa sih keluhan-keluhan oleh masyarakat, nah, kemudian apa sih tugas-tugas kita ke depan, sehingga saling mengisi itu Mbak ya, saling mengisi antara Forkopimda itu sendiri gitu Mbak. Demikian juga dilaksanakan yang di kabupaten kota, itu para dandim juga melaksanakan seperti itu. Baik, Pak Komandan, apa sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat setelah mungkin sharing atau turun ke lapangan atau hasil dari coffee morning tersebut? Yang diharapkan oleh masyarakat ya bagaimana mereka sebenarnya bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka. Masyarakat tidak terlalu banyak menuntut sebenarnya, yang penting kebutuhan mereka terpenuhi gitu aja Mas sebenarnya. Baik, yang penting kebutuhan mereka terpenuhi, sandang pangan cukup seperti itu mungkin ya Komandan. Ya, di akhir perjumpaan kita, apa yang ingin Pak Komandan sampaikan kepada masyarakat dan juga mungkin anggota prajurit di 092 Maharaja Lila ini? Baik, terima kasih Mbak kepada rekan-rekan prajurit dimanapun bertugas di wilayah Korem 092 ini. Saya mengharapkan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ya, pegang Sabta Marga, Sumpah Prajurit dan Terapan Wajib TNI di dalam kita melaksanakan tugas, dan upayakan kehadiran kita di masyarakat itu memberikan nilai positif kepada masyarakat, bisa membantu masyarakat. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat, jangan lengah. Kemudian kepada masyarakat kami mohon untuk bersama-sama kita melaksanakan tugas kita masing-masing ya, sesuai dengan bidang kita masing-masing ya, untuk memajukan Kalimantan Utara, sehingga harapan
kita bersama masyarakat Kalimantan Utara yang sejahtera segera dapat terwujud. Terima kasih. Amin. Iya. Terima kasih juga Pak Komandan, Bapak Brigjen TNI Suratno, Komandan Korem 092 Maharaja Lila. Terima kasih atas waktunya dalam Kaltara Bicara. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita semua dapat realisasi. Kalimantan Utara berubah maju dan sejahtera. Akhir kata, di sini dulu perjumpaan kita dalam Kalimantan Utara Bicara. Kita akan berjumpa pada episode berikutnya. Saya Yuli Purnama pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.